Assalamualaikum Bu Henhen, apa kabarnya Bu? Mudah-mudahan dalam kondisi yang selalu semangat ya Bu ya. Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah hari ini saya semangat sekali. Wah Ibu ini memang selalu semangat ya. Rencananya Ibu hari ini akan melakukan coaching, betul kan Bu? Ya Bu, rencananya nanti siang saya akan melakukan coaching. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang akan dilakukan hari ini juga bisa dilakukan dengan semangat ya Bu. Iya Bu, siap. Baiklah Bu, untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Alfia, betul kan Bu? Betul Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Alfia. Bagaimana persiapan untuk coaching hari ini, Bu? Persiapannya saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Alfia mengenai kegiatan coaching hari ini termasuk target yang ingin dicapai. Saya yakin Ibu juga sudah menganalisis rubrik penilaian yang akan digunakan saat percakapan coaching dilaksanakan. Bagaimana menurut Ibu? Ya Bu, saya sudah menganalisis rubrik penilaian yang akan digunakan saat percakapan coaching nanti dilaksanakan. Menurut saya rubrik ini sudah cukup lengkap dan nanti bisa digunakan. Baiklah, Bu. Kalau rubriknya sudah cukup lengkap, nanti ini bisa digunakan. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan dulu. Saya minta izin ya Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ya Bu, silakan. Baik, untuk selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nanti yaitu presence, kehadiran penuh ya Bu. Kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga nantinya bisa memberdayakan coachee. Jadi ada beberapa kompetensi ya Bu ya. Dari kompetensi tersebut, presensi, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta bisa memberdayakan coaching. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Dari kompetensi yang ada, saya ingin diobservasi dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, baik ya Bu ya. Nanti yang menjadi penekanan dalam proses observasi berarti dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang Ibu sampaikan kepada Bu Alfia. Kemudian Ibu, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini? Oh iya Bu, adapun indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu adanya kesadaran diri, di mana saya bisa lebih paham tentang diri saya dan guru lain, serta hal-hal lain yang mempengaruhi proses coaching ini.
Indikator lainnya yaitu adanya pengembangan diri, sejauh mana saya mengamati hasil dari sesi coaching, serta berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, indikator lainnya yaitu adanya pengaturan diri. Saya berharap bisa mengelola emosi dan kesejahteraan mental selama proses coaching. Pada intinya, melalui proses coaching ini, saya berharap bisa membantu coaching mendapatkan solusi permasalahannya dengan adanya pengembangan diri secara bersama-sama. Wah, cukup banyak ya Bu ya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi coaching ini. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Menurut saya, pengembangan kompetensi coaching ini sangat penting dalam proses meningkatkan kualitas pembelajaran ya Bu. Yang tadinya mungkin masih kurang baik, bisa menjadi lebih baik lagi. Apa harapan Ibu dari proses observasi yang akan kita laksanakan nanti? Saya berharap kegiatan observasi ini bisa berjalan lancar dan bisa menggali berbagai informasi yang akan mengembangkan kualitas pembelajaran, terutama dari diri kita sebagai pemimpin pembelajaran. Betul ya Bu, semoga observasi ini bisa berjalan lancar dan tujuan kita bisa tercapai. Iya Bu, betul Bu. Terima kasih Bu. Semoga kegiatan observasi yang dilengkapi dengan kegiatan coaching kali ini bisa berjalan lancar ya Bu. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan sesi coaching dengan coaching. Iya Bu, terima kasih Bu untuk diskusinya. Sekarang saya semakin semangat dan semakin jelas gambaran kegiatan yang akan saya laksanakan selama proses coaching ini. Iya Bu, sama-sama. Tetap semangat ya Bu ya. Nanti saya juga minta izin untuk menyimak pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu dengan Ibu Alfia. Silakan Bu. Ya, ya Bu, silahkan Ibu menyimak coaching ini Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Alfia. Waalaikumsalam Ibu Henhen. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Ibu, sehat meskipun agak sedikit galau sebenarnya Ibu ini. Wah, kok galau Bu? Kenapa? Ya ini Bu, agak sedikit galau, bingung dengan kondisi di kelas, Bu Hen. Oh, begitu ya Bu ya. Oke Bu. Kita sudah menyepakati bahwa sekarang kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Jadi sekarang kapan nih yang akan kita bahas? Oke baik Bu, dalam kesempatan kali ini saya berharap kita dapat membahas masalah yang sedang saya alami pada saat ini Bu. Oke, baik Bu ya. Lantas tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita nanti apa ya Bu? Nah, dari pembicaraan ini saya berharap ada solusi mengenai masalah yang sedang saya hadapi ini Bu, sehingga saya tidak galau lagi kalau mengajar. Baiklah Bu ya. Semoga harapan Ibu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu alami bisa tercapai ya Bu ya. Iya Bu, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ibu Henhen sebelumnya dan maaf ya Bu kalau waktunya saya ganggu. Nah, tidak apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan percakapan ini ada manfaatnya ya Bu ya. Oke. Nah Bu, bisa Ibu ceritakan permasalahan yang membuat Ibu galau ini seperti apa Bu? Begini Bu, di kelas yang saya ajarnya kurang nyaman Bu kalau melakukan tugas kelompok. Ibu bisa menilai murid tersebut kurang nyaman dari hal apa ya Bu? Begini, akhir-akhir ini pada saat kegiatan belajar yang menggunakan metode berkelompok, ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, murid justru mengerjakannya secara sendirian Bu. Terus apa lagi yang Ibu temukan dalam kondisi ini?
Oke Bu, begini, saya juga menemukan hasil pekerjaan murid tersebut justru ternyata sangat luar biasa bagus ya Bu. Jika dibandingkan hasil pekerjaan murid ini jauh lebih bagus pada pekerjaan teman kan secara berkelompok Bu, seperti itu. Ya. Menurut Ibu, apa penyebab murid tersebut tidak mau bekerja kelompok dengan teman-temannya ya Bu? Nah, itu dia Bu. Entahlah ya Bu ya, sebelumnya murid ini mau bekerja kelompok dengan teman-temannya. Pada saat murid tersebut bekerja kelompok dengan teman-temannya, bagaimana nih Bu keadaannya dulu? Pada waktu itu, ketika saya amati, nah lebih dominan dia itu di antara teman-temannya. Sebetulnya pada dasarnya murid ini lebih aktif dan kreatif Bu. Dia bisa lebih memahami materi dengan cepat. Terkadang juga saya menemukan murid tersebut beradu argumen gitu dengan temannya. Mungkin ada yang berbeda pendapat, Bu. Apa ada masalah lain yang Ibu tangkap dari kondisi tersebut? Nah, dari kondisi seperti ini, lambat laun itu membuat kondisi kelas menjadi kurang kondusif. Nah, murid tersebut asik sendiri dengan tugasnya, sedangkan teman-teman yang lainnya menjadi kurang kondusif Bu pada saat diskusi kelompok. Bahkan tugas kelompoknya hanya diselesaikan tidak tepat waktu, bahkan hasilnya juga kurang bagus Bu. Dari berbagai temuan yang Ibu dapatkan nih ya, apakah ada ide atau alternatif solusi yang akan Ibu lakukan nanti? Aduh, saya juga masih sedikit agak bingung ya Bu, tapi apa ya Bu? Oh ya, mungkin ada beberapa hal yang akan saya lakukan Bu. Oke, apa saja itu Bu? Oke, pertama saya tuh pernah ngobrol ya Bu dengan beberapa murid di kelas tersebut mengenai murid ini. Mereka sempat mengemukakan pandangan atau penilaiannya terhadap murid ini Bu. Nanti mungkin saya akan coba untuk mengobrol dengan murid ini secara langsung supaya bisa mendapatkan informasi alasan mengapa murid ini kurang bergabung dengan teman-temannya, barangkali seperti itu Bu. Oke ya, wah rencana itu bagus sekali ya Bu ya. Jadi bisa menggali informasi dari beberapa pihak ya Bu. Tidak hanya dari teman-temannya, tapi justru dari murid yang bersangkutan secara langsung ya. Iya Bu, mudah-mudahan saya juga bisa mendapatkan informasi yang menjadi penyebab kondisi ini terjadi Bu. Oke, selain menggali informasi dari siswa, ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Oke, mungkin untuk kedepannya saya juga bisa mencoba mengobrol dengan rekan kerja atau guru yang lain, seperti apa nih murid ini di pembelajaran mereka. Mungkin ada kondisi yang sama seperti di pembelajaran saya juga tentunya akan membimbing lebih intensif lagi, pendekatan yang lebih dekat lagi, lebih menyentuh hati pada saat pelaksanaan pembelajaran berkelompok yang akan saya laksanakan nantinya. Ya, harapannya supaya semua murid, termasuk murid ini nih, bisa bekerja kelompok dan semuanya jadi merasa lebih nyaman. Tentunya kelompoknya juga akan saya variasikan Bu, supaya tidak bosan. Oke, alhamdulillah ya Bu. Secara bertahap, solusi yang diharapkan bisa memecahkan masalah ini mulai muncul ya Bu ya. Berbagai ide sudah Ibu temukan juga ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya, sudah ada beberapa ide yang mungkin insya Allah bisa segera akan saya lakukan Bu. Ya. Berarti kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah Bu, mudah-mudahan dimudahkan secepatnya akan saya lakukan Bu. Mudah-mudahan akan segera saya lakukan. Saya coba untuk ngobrol-ngobrol dengan guru lain yang mengajar di kelas tersebut. Kemudian tentunya saya juga akan mengobrol dengan murid tersebut secara langsung. Mudah-mudahan bisa menemukan penyebab murid tersebut tidak nyaman kalau kerja kelompok seperti itu Bu. Bagus ya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan rencana-rencana tersebut, permasalahan yang ada sekarang ini ada solusinya ya. Iya Bu, saya juga sangat berharap seperti itu. Dengan ditemukan berbagai informasi, saya bisa memvariasikan pembelajaran sesuai kebutuhan setiap murid yang ada di kelas tersebut. Dan mudah-mudahan harapan kedepannya tentunya akhir dari pembelajarannya bisa terlaksanakan lebih baik lagi ya. Pembelajaran berikutnya itu bisa terlaksanakan secara efektif Bu.
Semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu tidak galau lagi sekarang. Ya Bu, alhamdulillah saya sudah merasa tenang dan lega, tidak merasa galau lagi. Ibu Hen, terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan saya. Insya Allah saya akan langsung melaksanakan rencana-rencana tadi Bu. Siap ya Bu ya, semangat Bu ya, sama-sama. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sepertinya cukup Bu Hen, terima kasih banyak. Sekali lagi maaf saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Baiklah, kalau sudah cukup ya Bu, saya juga masih ada kegiatan lain. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ibu tidak perlu sungkan-sungkan ya, tinggal ngobrol dengan saya. Mungkin ada solusi tentang suatu permasalahan di antara kita ya Bu ya. Iya baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Ya Bu, sama-sama Bu. Mari Bu. Mari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu, bagaimana pelaksanaan coachingnya tadi? Apakah berjalan lancar? Berjalan lancar Bu, alhamdulillah. Tadi Ibu mengatakan semuanya berjalan lancar. Hal tersebut berdasarkan apa ya Bu? Selama proses coaching tadi, saya merasa semua yang saya rencanakan berjalan dengan baik. Bahkan mungkin lebih dari 80%-nya berjalan dengan lancar. Hebat ya Bu, semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Setelah melakukan observasi proses coaching yang Ibu lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh ya Bu? Ya, boleh Bu, silahkan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan. Saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, jadi Ibu merasa sudah berhasil ya Bu? Ya, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai pula dengan yang tadi saya amati. Juga ada beberapa catatan ya Bu. Nanti Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Iya, Bu. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan coaching Ibu tadi dengan Ibu Alfia, sudah fokus terhadap coaching yang memang seharusnya di situ Ibu sudah ada presensi atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sesuai dengan konsep coaching. Hal ini sungguh sangat luar biasa sekali Bu. Iya Bu. Kemudian apa yang Ibu sudah lakukan selama proses coaching hari ini? Mungkin mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan berikutnya. Iya Bu, terima kasih. Oh ya Ibu, maaf ada satu pertanyaan lagi Bu. Untuk kedepannya ya Bu ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan
hasil pengalaman melakukan coaching hari ini. Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur Tirta lebih baik lagi supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena terkadang masih kesulitan memilih pertanyaan, tetapi tidak memberikan kesan menjudge pada coaching. Baik Bu, itu luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya Bu, seperti itu. Terima kasih Ibu Hervin sudah melakukan diskusi hari ini. Ya, mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa semakin meningkatkan kemampuan coaching kita. Pada akhirnya kita bisa meningkatkan pula proses pembelajaran dengan murid. Iya Bu, sama-sama. Saya juga sangat berterima kasih ya Bu bisa diskusi dengan Ibu. Jadi banyak hal yang bisa saya gali dan menjadi bahan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berbagai hal lagi. Ya Bu, lain kali kita bisa diskusi lagi tentang coaching ataupun hal lainnya. Mari Bu, saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam. Terima kasih Bu.